Rasman Arif Nasution belum sepenuhnya menyerah usai gugatannya terhadap mantan kliennya, Dr. Richard Lee, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditolak oleh majelis hakim. Rasman bahkan dengan lantang menyerang balik Richard Lee, lantaran sebelumnya dokter spesialis kecantikan itu mengolok-ngoloknya usai gugatannya dimentahkan oleh majelis hakim. Dari situlah perseteruan keduanya dipastikan akan kembali memanas, terlebih bagi Rasman yang sepertinya tidak akan mundur apalagi berdamai dengan mantan kliennya itu. Lantas seperti apakah kelanjutan perseteruan Rasman dengan Richard Lee? Akankah Rasman mengajukan banding usai gugatannya atas Richard Lee ditolak oleh majelis hakim? Dan bagaimanakah sikap Richard Lee menanggapi perseteruannya dengan Rasman yang kembali memanas? Kan di situ tidak masuk ke pokok perkara. Hakim tidak berani memeriksa. Sementara kami ahli lengkap. Jadi jawabannya ada dua. Dia bukan menang. Saya bukan kalah. Saya pun tidak menang. Dia pun tidak kalah. Ini safety player. Hakimnya sudah kita laporkan. Jadi tindakan kami dua. Kita lakukan banding, yang atau kedua kita buat gugatan baru. Selesai. Saya nggak punya pilihan lain. Jadi ya sebenarnya saya adem ayem aja. Saya nggak mau gugat balik. Tapi jangan bangunin macam tidur juga. Abang mantan kalau dengerin video saya ini, ya saya sudah ngalah banyak, saya sudah banyak diem. Abang kalau sudah saya nggak ngalah, jangan nginjek bang. Kalau abang nginjek, saya gugat balik beneran serius bang. Ya sama seperti Bang Hotman Paris. Awalnya saya tahu pasti karena saya cukup berteman dekat dengan Bang Hotman. Bang Hotman tuh tidak mau melakukan gugatan, nggak mau ya perkarain lah abang mantan. Tapi karena abang mantannya gangguin terus, akhirnya Bang Hotman juga serius. Nah saya juga sebenarnya nggak ada serius, saya males urusan seperti ini punya. Tapi kalau abang gugat saya lagi atau abang banding, saya juga tidak akan segan-segan meladenin abang. Saya tidak akan segan-segan menggugat balik abang sampai titik darah penghabisan. Artinya ya abang memang nggak bisa didiamin. Artinya memang abang pengen sampai bertekuk lutut. Artinya abang memang sampai pengen benar-benar hancur lebur banget. Bahwa abang diem ya sudah, saya akan ladenin kalau seperti itu. Begitu ada hasil persidangan semuanya kasih selamat semua. Selamat ya Dr. Richard menang. Pengacara lo ngomong seperti itu. Kalau dia ngomong seri itu nggak ada yang namanya hasil persidangan kok seri. Kalau seri nanti penalti deh bisa. Nggak ada mbak hasil persidangan itu seri. Yang ada itu dia kalah aja nggak mau ngakuin kalah ya kan, saya malu ya dia. Richard Lee itu keliru besar. Makanya saya heran, kok yang ngomong Richard? Kenapa nggak pengacaranya ya? Harusnya yang ngomong kan ada pengacaranya. Waktu kita sidang terakhir, pengacaranya itu malah pergi. Terus Richard yang ngomong bilang 3-0. Kok 3-0? Richard, dari awal saya sudah bilang bahwa kasus Richard terkait dengan Kartika Putri adalah remeh-temeh. Benar nggak? Coba buka kalian pernyataan saya. Di awal sudah saya bilang remeh-temeh. Ini tidak substansi. Makanya saya keras, akhirnya ditangguhkan dia. Loh, kalau dia menang pra-peradilan, pikiran saya kan dari awal sudah saya bilang. Tapi kalau polisi punya hak subjektivitas dia atau undang-undang, itu hak penyidik. Tapi kalau Richard menang di Prapit, sudah saya duga bos. Itu juga yang akan terjadi kalau saya akan kejar juga. Itu saya fair. Tetapi urusan Richard gugatan saya, nah, itulah kalau dia nggak ngerti hukum. Di situ pertama rekonvensi dia ya, iya mana ya? Itu ditolak. Kan dia tuntut saya 500 ya, 500 miliar ditolak. Kenapa itu nggak dibacakannya? Tapi mau dengan pengacara, mau dengan siapapun sama kok hasilnya. Orang bisa lihat dengan jelas hasilnya itu bahwa gugatan, dia kan menggugat saya, gugatannya ditolak. Ya artinya saya dimenangkan. Itu sudah mutlak. Kekalahan pengacara yang paling memalukan itu adalah gugatannya NU. Kalau kita kalah itu hal yang biasa menurut saya. Kalau menang itu hal yang biasa. Tapi kalau NU itu memalukan banget. Artinya apa? Buat gugatan aja nggak lulus. Jadi kalau yang ngomong Dr. Richard yang ngerti hukum, wah bapak pengacara yang ngerti hukum itu di NU kan loh.
malu-maluin Pak, kalahnya sama dokter lagi. Bapak pengacara nasional kalahnya dengan dokter, malu-maluin Pak. Selain dengan Richard Lee, Rasman Arif Nasution juga terlibat perseteruan panjang dengan Hotman Paris. Bahkan kedua pengacara kondang itu kembali saling tuding satu sama lain yang membuat hubungan keduanya semakin panas. Baru-baru ini Rasman dibuat meradang, marah, dan kecewa usai dirinya mendapatkan surat pemanggilan dari pihak kepolisian atas laporan yang dibuat oleh Hotman dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukannya saat menjadi kuasa hukum Iklim Hakim yang saat itu sedang berselisih dengan Hotman. Rasman yang dikenal vokal malah mempertanyakan mantan kliennya Iklima yang tidak ikut diperiksa. Karena begitu geramnya terhadap Hotman, Rasman mengaku akan terus melawan Hotman sampai di pengadilan. Lantas, apakah yang membuat Rasman hingga berani menuding ada dugaan oknum di balik perseteruannya dengan Hotman? Dan apakah langkah Rasman selanjutnya yang akan ia tempuh untuk menghadapi seterunya itu? Saya sudah lapor polisi, ya saya lapor satu, si Rasman itu yang pansos melulu, dia ingin ngetop seperti aku. Yang kedua, kliennya. Dan dalam waktu dekat akan diperiksa itu. Udah jelas lah pencemaran nama baik, orang tidak ada apa-apa. Kalau bulan Februari dibilang ada pelecehan, masa bulan Maret berkali-kali saya dang sama dia 7 jam lagi. Mending cuma sebentar. Kalau ke Holy Wing itu kan datang jam 8, pulang jam 2 subuh. Di mana pencemarannya? Hotman mengakui semua percakapan yang porno-porno ini menurut isap di mobil semua diakui. Jadi omongan dia itu bukan omongan kliennya, dia yang mengatakan kata-kata itu. Coba yang kemarin itu, dia nangis-nangis ke Menteri Pemberdayaan Wanita. Dia tiba-tiba ngaku berdarah hidungnya, katanya keluar ada sejenis binatang dari hidungnya. Tapi 2 hari lagi dia clubbing dengan sisa, dong gitu loh. Itu sangat mempermalukan wanita. bagaimana logikanya saya bicara tentang Iklim Hakim, kemudian saya dikatakan mencemarkan. Belakangan, coba Anda lihat pernyataan saudara Hotman. Waktu dia di Bali, wawancara, saya tidak ada apa-apa dengan Iklim Hakim. Dia bukan siapa-siapa, dia sudah sejadikan orang, dia lupa diri. Belakangan kita kejar Bu Ida ya, bahwa mereka katanya ada hubungan khusus. Belakangan, ketika kami mediasi di Bareskrim Mabes Polri, ada Bu Ile Deneti, Hotman bilang di depan mediator Kombes Elvis dan penyidik AKP Elias Munte. Di situ langsung Hotman bilang, Anda cemburu, lu cemburu sama gua. Dia peluk begini, Iklim Hakim. Benar nggak Bu Ida? Kami memang pacaran. Dan dia langsung ngomong, kami berpacaran. Begitu Bu Ida ya? Dan si Rasman itu yang paling utama target saya itu, ya. Mulutnya itu perlu dijaga itu orang, ya. Mulutnya perlu dijaga, asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya. Rasman dan semua oknum yang mencemarkan nama baik satu-satu akan gua sikat secara hukum. Biar kamu tahu lawan Hotman itu kayak apa. Satu LP saya dengan LP Iklima. Kok Iklimanya aman-aman aja, saya nggak pernah diperiksa. Wah, ngeri kali negara ini dikendalikan oleh seorang Hotman Paris dan konco-konconya. Pokoknya si Rasman, mulai sekarang jaga mulutmu, itu aja. Mending lebih ganteng dari gue jauh lebih ganteng lagi. Dia kompresi pers melulu kayak nenek-nenek. Mereka iri. Saya sukses, kaya, sekarang pemegang saham di 40 Holy Wing. Bahkan si Rasman adalah salah satu tokoh di balik. Ada orang, mereka lapor ke polisi, ada namanya Federasi Batak Intelektual. Katanya dansa-dansa itu adalah pornografi. Padahal dia nggak bisa ketemu cewek cantik. Saya tidak akan pernah mundur. Maka mulai hari ini semua proses tahapan yang saya lalui dari semua LP saya dan LP mereka terhadap saya dan LP saya dan mereka, saya akan update ke media kita merespon.